Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini sangat senang sekali ya, dan bahagia sekali kita bisa bertemu walaupun hanya melalui YouTube seperti ini. Dan alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan yang luar biasa dan kita masih bisa bertatap muka seperti hari ini. Dan pada hari ini saya akan membahas satu materi yang sangat luar biasa, dan materi ini adalah materi yang memang harus kita dengarkan ya, harus kita tahu selama kita menjalankan bisnis NASA ini. Ada 4 fase yang Anda harus jalani. Jadi ada 4 fase yang teman-teman selalu melewati ya di waktu teman-teman melakukan bisnis NASA ini. Yang pertama adalah fase join. Jadi untuk orang awal, untuk orang pertama kali ingin bekerja sama dengan perusahaan NASA, pasti melalui yang namanya fase join. Jadi fase join ini orang pertama kali join di bisnis NASA, yang pertama adalah Anda pasti bekerja keras. Itu pasti. Jadi tidak ada satupun pekerjaan atau bisnis dimanapun yang kita mulai berjuang tidak bekerja keras, tidak ada. Itu yang teman-teman harus ketahui ya sampai saat ini. Jadi jangan berharap Anda join di NASA, Anda tidak melakukan apa-apa, tapi Anda berharap Anda mendapatkan bonus terus-menerus. Itu tidak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini misalkan ada yang menawarkan bisnis semacam ini dan menjanjikan Anda hanya bergabung saja, tidak melakukan pekerjaan keras ya, bekerja keras, tetapi Anda dijanjikan mendapatkan bonus setiap bulannya selalu muncul dan lama-lama tambah besar. Anda jangan percaya, karena tidak ada satupun pekerjaan yang kita lalui tanpa bekerja keras. Jadi tetapi kerja keras di sini yang saya maksud adalah bukan angkat-angkat, bukan berlari-lari teman-teman ya, tetapi kerja keras di sini kita memang benar-benar bekerja keras, benar-benar memahami sebuah prosesnya. Ini yang penting ya. Terus kemudian teman-teman juga pasti mengalami atau kenal dengan orang-orang, menjumpai orang-orang yang diajak berjoin dengan bisnis NASA ini. Banyak orang yang gengsi ya. Jadi mungkin mereka sudah punya penghasilan yang besar, mendapat gaji yang luar biasa, terus kemudian mereka ditawari bisnis semacam ini, dia gengsi. Ya itu wajar. Karena apa? Karena mereka belum tahu dalamnya, mereka hanya tahu kulitnya. Banyak sekali orang-orang menganggap bahwa bisnis NASA ini, mungkin dia menganggap bahwa bisnis semacam ini dia menganggap adalah bisnis yang hanya cuma cari orang saja. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga menganggap bahwa bisnis ini dikira hanya fokus hanya berjualan saja. Terus mungkin juga banyak sekali orang-orang di luar sana menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis sampingan. Itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Sekali lagi, mereka belum tahu semuanya dan mereka hanya tahu kulitnya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bisnis NASA ini Anda harus ketahui, di bisnis NASA ini tidak ada bosnya, sehingga banyak sekali orang gagal, banyak orang yang berhenti di waktu menjalankan bisnis ini. Itu adalah hal yang wajar, karena sekali lagi tidak ada bos di sini, tidak ada pemerintah kita, tidak ada mendorong kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mendengar banyak orang gagal di kerjaan seperti ini, ya wajar ya. Makanya sampai saat ini banyak sekali pertemuan-pertemuan yang kita adakan, kita memang dibentuk atau didorong oleh apa-apa kita, bagaimana caranya kita bisa menemukan sebuah impian yang kuat. Karena impian itulah adalah bos kita. Impian itulah yang bisa mendorong kita sampai kita bisa berhasil di bisnis NASA. Jadi impian ini menurut saya adalah sangat-sangat penting yang Anda harus ketahui
dan Anda harus menemukan sebuah impian supaya Anda tetap semangat dengan usaha ini. Teman-teman, itu fase pertama, semua orang pasti melalui. Terus kemudian fase kedua. Fase kedua ini, kalau teman-teman mempunyai downline atau mempunyai grup di bisnis NASA ini, teman-teman bisa melihat grup ini sudah apakah grup ini sudah berada di posisi fase kedua apa tidak? Anda pasti tahu. Kenapa? Di fase kedua ini adalah fase aktif. Di fase kedua ini adalah fase yang juga luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Teman-teman di sini, teman-teman semua di sini akan bisa mengetahui ya, selama Anda sudah mendengarkan video saya ini, dan Anda baru nanti bisa mengetahui, oh ternyata grup saya ini sudah beranjak di fase kedua. Di fase kedua ini adalah fase yang sangat menyenangkan, yaitu adalah fase aktif. Sekali lagi, di fase kedua adalah fase aktif. Kalau teman-teman semuanya sudah mendapatkan grup ya, dan berada di fase kedua, yang pertama adalah Anda pasti tahu dia sudah bisa presentasi sendiri, dan mereka juga mulai bisa menjual produknya dengan kemampuan mereka sendiri. Terus kemudian di fase kedua ini mereka selalu menghitung setiap hari mereka bisa presentasi berapa hari. Teman-teman semuanya, di fase kedua ini adalah fase aktif. Anda harus menghitung. Kalau Anda dan teman-teman semuanya atau teman-teman semuanya ingin benar-benar bisa berhasil di bisnis ini, Anda harus selalu menghitung berapa kali Anda presentasi selama 1 hari, di dalam 1 hari. Itu harus dihitung. Dan menurut saya, kalau teman-teman di sini misalkan benar-benar ingin sukses dan ingin cepat berhasil di NASA, Anda harus bisa presentasi 3 kali 1 hari. Ini wajib. Kalau misalnya teman-teman mempertanyakan pada saya, Pak, saya mau tanya, kira-kira presentasi ini apakah wajib? Kalau saya sih bilang presentasi ini tidak wajib sih, kalau saya bilang. Tetapi kalau teman-teman ingin sukses di NASA, presentasi ini akan menjadi wajib. Jadi kalau misalkan, Pak, saya malas untuk presentasi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ingin sukses, ya lupakan. Itu kuncinya. Tetapi kalau teman-teman ingin sukses di NASA, ya wajib 3 kali dalam 1 hari presentasi. Tidak bisa ditawar. Terus kemudian teman-teman juga jangan jadikan penjualan produk ini sebagai penghasilan yang utama. Karena kalau misalkan teman-teman di awal itu benar-benar terlalu fokus bahwa penghasilan utama Anda adalah dari hasil jual produk NASA, itu kalau saya bisa bilang nanti Anda akan frustasi, karena di awal semuanya pasti belajar. Tetapi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan sudah benar-benar ahli dalam menjual produk, terus kemudian setelah pinter menjual produk dan dapat hasil besar, ya kalau teman-teman itu menganggap hasil utama, ya tidak ada masalah gitu. Tapi untuk awalnya saya memang bicara kepada teman-teman saya bersama dengan grup-grup saya, jadi punyalah pikiran bahwa di NASA ini awalnya kita sama-sama belajar. Jadi jangan terlalu fokus mendapatkan penghasilan langsung untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu pesan saya. Terus kemudian usahakan teman-teman kalau sudah memulai di fase kedua ini, teman-teman juga fokus juga bagaimana caranya kita punya pikiran, bagaimana caranya kita bisa membantu dolen kita untuk mendapatkan tim atau mendapatkan member atau mendapatkan bonus. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa bisnis NASA ini benar-benar ada bonusnya, dan supaya dia tahu juga dia juga punya kehebatan dan dia juga bisa meng-closing orang.
Itu penting. Terus kemudian kita beranjak di fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase sistem, ya. Jadi kalau teman-teman di sini mempunyai grup, dan grup Anda atau domain Anda sudah memasuki fase ketiga apa tidak, itu Anda pasti tahu. Fase ketiga ini adalah fase sistem. Biasanya anggota ini sudah memulai mendorong-dorong grupnya, mengajak domainnya itu masuk di sebuah sistem, atau selalu mengajak masuk di sebuah pertemuan. Itu sama saja. Itu mereka sudah intinya sudah di fase ketiga. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mempunyai tim yang memang dia sudah benar-benar mendorong supaya grupnya atau domainnya itu masuk di sebuah pertemuan, itu namanya mereka sudah memasuki di fase ketiga. Terus kemudian di dalam sebuah pertemuan, grup Anda itu atau Anda sendiri itu benar-benar berperan dalam meramaikan pertemuan. Jadi Anda ikut berperan, ya, supaya bagaimana caranya ini pertemuan ini benar-benar bisa ramai, bisa berjalan dengan lancar, dengan mulus. Itu caranya bagaimana. Anda sudah memasuki fase ketiga. Terus kemudian Anda juga sering konsultasi, minim sebulan sekali dengan upline aktif Anda. Yang dimaksud dengan upline aktif Anda adalah upline yang juga konsultasi dengan upline-nya lagi. Untuk teman-teman lebih jelasnya, sekali lagi, untuk teman-teman lebih jelasnya, Anda mau konsultasi ke siapa? Lebih baik Anda bertanya sama orang yang tingkatnya sangat tinggi di atas, dan Anda bertanya dulu. Misalkan, kalau di sini saya sarankan teman-teman, ya, awal konsultasinya di Bapak Isa semuanya, ya, di Jombang. Bapak Isa ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Dan Anda bertanya kepada Bapak Isa, contohnya gini, Pak, saya mau konsultasi. Itu saya jalurnya si A, si B, si C. Lebih baik saya konsultasinya kemana? Nanti biarkan Bapak Isa yang memilih Anda harus konsultasi ke siapa. Itu lebih mengena. Jadi jangan ditelan mentah-mentah Anda langsung konsultasi dengan upline Anda, padahal upline Anda ini belum tentu mereka aktif. Belum tentu upline Anda ini menjalankan dengan cara yang benar. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi, Anda harus bertanya kepada upline tertinggi Anda. Saya sarankan semua grup dari kita mengerucutnya ke Bapak Isa semuanya. Terus kemudian Anda juga harus bekerja dengan orang-orang inti. Jangan menghabiskan waktunya teman-teman semua ini, ya, dihabiskan bekerja sama dengan orang-orang yang bukan orang-orang inti. Itu malah menyusahkan. Jadi harapan saya dan apa-apa saya, teman-teman bekerjalah dengan orang-orang yang benar-benar aktif, bekerja samalah dengan orang-orang yang benar-benar inti, yang menurut Anda terbaik. Karena Anda juga, saya yakin kok, Anda juga ingin sukses dengan cepat. Jadi digarisbawahi, kalau Anda ingin cepat sukses, Anda harus bekerja sama dengan orang-orang yang juga sukses. Itu kuncinya. Terus kemudian Anda juga harus sudah memulai memanfaatkan alat bantu. Teman-teman, alat bantu ini terlihat sepele, tetapi fungsinya sangat luar biasa. Ibarat, kalau saya ngomong sih gini, ibarat ada sebuah paku yang menancap ke pohon atau ke kayu, dan kalau Anda punya tenaga yang luar biasa, Anda coba Anda melepaskan paku itu dengan tangan kosong. Apakah Anda bisa? Tentu jawabnya pasti tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Anda bisa melepaskan paku itu di tancapan pohon tadi? Caranya bagaimana? Tentunya teman-teman pasti tahu, Anda pasti menggunakan yang namanya alat bantu. Bisa pakai catut atau tang, kan seperti itu. Itu namanya alat bantu. Sama dengan di sini, sama dengan di bisnis ini. Kalau teman-teman di sini tidak memakai alat bantu sama sekali, insya Allah teman-teman tidak akan kemana-mana. Alat bantu
di bisnis NASA adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini kalau saya bisa bilang adalah bisa berupa buku, bisa berupa kaset, bisa berupa YouTube, bisa berupa pertemuan. Itu adalah alat bantu. Jadi memang hukumnya itu banyak sekali orang-orang itu tidak percaya dengan Anda. Hukumnya banyak sekali orang-orang itu yang tidak percaya dengan Anda. Hukumnya adalah orang-orang itu percaya dengan pihak ketiga. Jadi teman-teman di sini jangan berharap Anda bisa membuat percaya atau meyakinkan orang itu adalah teman atau saudara terdekat Anda. Itu 90% tidak bisa. Itu pengalaman saya. Jadi supaya teman-teman dekat kita itu percaya dengan kita, percaya dengan bisnis, tentunya kita menggunakan alat bantu. Alat bantu apa? Bisa upline, bisa pertemuan, bisa buku, bisa kaset, bisa YouTube. Itu adalah alat bantu pihak ketiga. Dan memang kita survei, orang mau aktif, orang bisa mau menjual, orang itu bisa laku produknya, itu karena apa? Mereka percaya dengan pihak ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah fase leadership. Teman-teman, fase yang keempat ini adalah fase yang menentukan Anda bisa sukses apa tidak di bisnis semacam ini, yaitu adalah fase leadership. Fase leadership ini adalah tantangan buat kita. Anda lulus apa tidaknya dengan bisnis semacam ini, itu dilihat Anda bisa lulus nggak dari fase keempat ini, fase leadership. Orang yang sudah memasuki fase yang keempat, itu mereka yang pertama, dia mulai mempersiapkan diri dengan banyak sekali menimba pengetahuan dari luar, menimba pengetahuan dari buku, dan otomatis mereka sering membaca buku tentang keleadershipan. Karena mereka sadar bahwa yang dipimpin kita adalah orang-orang yang menitipkan harapan sama kita untuk berhasil. Jadi seorang leader itu dia mulai mempersiapkan diri. Bagaimana caranya saya bisa menggotong grup kita sampai ke jenjang kesuksesan. Caranya bagaimana? Terus kemudian namanya leadership ini, mereka selalu berkenalan dengan orang-orang di atas semuanya. Jadi mereka selalu ingin tahu upline di atas ini semuanya siapa saja. Mereka pasti ingin berkenalan semuanya karena apa? Mereka ingin, atau Anda pun juga ingin benar-benar menimba semua dari ilmu dari upline kita. Teman-teman, pesan saya, kalau teman-teman sudah memasuki fase leadership, harapan saya teman-teman juga ingin benar-benar berkenalan dengan orang-orang di atas kita. Kalau saya sarankan, di atas kita ada namanya Bapak Isa, di atasnya Bapak Isa ada namanya Bapak Budi Prangbare, dan di atasnya Bapak Budi ada apa kita namanya Bapak Didi Wahyudi. Beliau orang Malang, dan di atasnya Bapak Didi ada yang namanya Bapak Agus Wit, beliau juga orang Malang. Di atasnya Bapak Agus Wit ada yang namanya Bapak Agus Anwar, beliau berada di Jogja. Di atasnya Bapak Agus itu ada namanya Bapak Ali, Santo Ali ya. Beliau juga orang Jogja. Beliau adalah leader kita yang hebat semua. Menurut saya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka benar-benar membantu kita semuanya di waktu kita berjuang di NASA ini ya. Jadi harapan saya teman-teman kalau sudah memasuki fase leadership ini, teman-teman benar-benar berkenalan dengan orang-orang atau apa-apa kita semuanya tadi, dan timbalah ilmunya semuanya untuk perkembangan grup Anda. Terus kemudian juga jangan lupa Anda juga harus berkenalan dengan pemilik perusahaan NASA. Ada namanya Bapak Hana. Anda harus
benar-benar bisa berkenalan dengan Bapak Hana, dan pastikan Anda juga bisa bersalaman dengan beliau dan mengatakan kepada beliau bahwa Anda adalah orang sukses berikutnya. Terus kemudian kalau teman-teman sudah memasuki fase leadership, juga teman-teman juga akan mempunyai jiwa kepemimpinan, pasti ingin timbul, ya pasti timbul, mempunyai keinginan itu memimpin grupnya masing-masing. Jadi tidak cengeng ya, tidak cengeng, dan mereka atau Anda juga pasti benar-benar berjuang bagaimana caranya Anda bisa memimpin grup Anda masing-masing. Terus kemudian mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental. Karena sebagai leader, mental ini harus kuat. Tidak mudah putus asa, tidak mudah cengeng, tidak mudah mengeluh ya. Sebagai leader, kita selalu mencari solusi, bukan sambat. Sekali lagi, kita selalu mencari solusi sebagai leader, bukan sambat dan mengeluh. Terus kemudian pola pikir itu juga penting. Pola pikirnya juga selalu positif. Harus berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif. Jadi kalau misalkan Anda dibantu oleh upline Anda turun ke bawah, Anda selalu berpikir negatif, jangan gitu aja terus ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman semuanya. Itu coba dirubah ya. Terus kemudian Anda ada omongan, ada pembicara sedikit, itu Anda mudah tersinggung, itu cobalah dirubah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ingatkan, tidak ada harimau yang mau memakan anaknya sendiri. Tidak ada harimau yang mau memakan anaknya sendiri. Tidak ada orang tua yang mau membunuh anaknya sendiri. Sama dengan di Bisnasa ini, tidak ada leader atau upline yang mau menggambar jalannya dolenya sendiri. Tidak ada. Terus kemudian selalulah bersikap positif. Apapun yang terjadi di dalam jaringan Anda harus bersifat positif. Jangan sampai Anda selalu bersifat negatif, karena itu akan menggambar jalan Anda. Bapak Ibu, mudah-mudahan dan teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan materi saya pada hari ini bisa memotivasi Anda semuanya, dan mudah-mudahan materi saya ini bisa membuat Anda lebih paham tentang bagaimana caranya menjalankan bisnis ini. Dan dari pertemuan ini, dari film ini, dari materi ini, mudah-mudahan Anda lebih tahu ya kedepannya seperti apa. Salam sukses luar biasa. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.